Selamat siang, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ya, saya Gita, saya warga Indonesia, tinggalnya di Hamburg nih, Bah. oh Jadi di di sini Jerman masih ya, pagi, ya, sebenarnya masih jam 8. Saya pribadi such an honor bisa ngobrol sama Abah lewat internet. Semoga suatu saat kita bisa bertemu in person dan bisa ngobrol ya, secara insya Allah, langsung. insya Allah, insya Allah. Iya, Bah. Nah, kita mulai aja ya, Bah ya. Gimana nih kabar Abah sekarang, sehat-sehat? Alhamdulillah selama Ramadan tetap sehat dan tetap puasa, tetap beraktivitas, malam-malam taraweh. Ya, Alhamdulillah semua dijalani dengan baik. Oh, alhamdulillah. Kegiatan Abah sekarang apa nih? Lagi sibuk apa aja? Kalau pagi biasanya seperti tadi pagi itu sidang kabinet lewat apa namanya itu telekonferensi. Ya, jadi saya tetap hadir di sidang kabinet dan dari rumah dan presiden di Bogor. Jadi kita terus berapa tadi pagi misalnya 2 kali, hampir satu hari itu minimal 1 kali, 2 kali. Ya, lainnya tentu diminta mengisi tausiah, kemudian berkonsultasi lewat telekonferensi juga. Oh, berarti tetap produktif ya, Bah ya, Iya, walaupun iya, sedang bulan tetap. Ramadan Iya, seperti ini iya. ya. Cuman tidak. Nah, kalau seorang Bapak Ma'ruf Amin nih, ketika bulan puasa, tradisi apa sih yang biasanya Abah lakukan? Ya, tetap bekerja sesuai dengan tugas yang tentu saya emban sebagai wakil presiden, mengikuti sidang-sidang kabinet, kemudian juga berkonsultasi, kemudian juga tentu berpuasa, kemudian tadarus Al-Quran, tentu membaca Quran, kemudian juga kalau malam salat taraweh, ya pagi-pagi olahraga, biasanya saya pakai sepeda statis, sore-sore menjelang buka jalan kaki di sekitar tempat saya tinggal. Begitu, hampir tiap hari dari pagi sampai malam. Kayaknya saya juga mesti mulai olahraga nih, Bah. Iya, Abah aja olahraga, saya iya, juga harus. iya, harus, harus. Kalau untuk makanan favorit Abah buat buka puasa, buat iftar ada nggak, Bah? Sebenarnya tidak ada secara khusus favorit, tapi saya hanya menyesuaikan saja. Tentu yang kalau berbuka tentu kurma, ya itu biasa. Kemudian juga biasanya sudah salat maghrib tentu makan nasi. Ah, kalau lauknya apa saja yang sepanjang tidak dilarang ya saya makan. Ah, sahur juga begitu. Camilannya hampir tidak ada, sedikit sekali karena saya sudah mulai mengurangi banyak camilan. Oh, mulai makan makanan sehat ya, Bah ya? Iya, makanan sehat kan. Oke. Nah, Bah, saya punya pertanyaan nih. Sekarang kan kita lagi di tengah-tengah pandemi ya, Bah, Betul. COVID-19. Terus sedang diberlakukan juga PSBB gitu, pembatasan sosial berskala besar. Nah, menurut Abah, apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan juga kelancaran ketika berpuasa? Saya kira puasa itu sudah menjadi kebiasaan rutin ya. Umat Islam selalu berpuasa tiap tahun 1 bulan penuh. Tapi kali ini ada bahaya yang terjadi. Kalau bahasa ulamanya ada darar, yaitu adanya pandemi COVID-19. Sehingga puasa kita sekarang ini terpaksa harus disesuaikan dengan suasana pandemi. Karena kita tidak boleh berkumpul, sebab mudah terjadinya penularan. Karena itu yang biasanya taraweh itu berjamaah, ya ramai di masjid-masjid. Sekarang tarawehnya sendiri di rumah dengan keluarga, lebih aman.
Dan itu tidak ada masalah. Karena agama ini kan Islam itu mudah. Jadi kalau dalam waktu longgar seperti ini, dalam waktu yang sulit seperti ini, itu semua ada. Ya, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kita itu supaya tetap dalam kemudahan, tidak mengendaki kesulitan. Jadi tidak ada kesulitan. Supaya juga menjaga jarak. Nah, kalau nanti kumpul-kumpul kan nanti jaraknya tidak terjaga. Kemudian juga supaya banyak mencuci tangan, ya. Kemudian juga menggunakan masker. Saya kira tidak ada sesuatu yang kemudian menimbulkan kesulitan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Malah justru punya kesempatan banyak di rumah, ya, supaya tinggal di rumah. Nah, ketika di rumah itu punya kesempatan banyak untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah. Jadi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allahnya punya kesempatan yang banyak. Jadi malah kita diberi kesempatan untuk banyak bisa berkomunikasi dengan Allah di bulan Ramadan kali ini. Oke, nah selanjutnya kan tadi Abah sempat menyebutkan kita beribadah tarawihnya di rumah aja gitu bersama keluarga dan juga membaca Quran dan sebagainya. Nah, untuk menjaga kehusyukan itu Bah dengan beribadah sendiri itu harus bagaimana? Ada orang justru memang lebih khusyuk kalau beribadah sendiri. Kan lebih dia mengatur, dia bisa berdialog, dia menyampaikan sesuatu permohonan, dia banyak berzikir, tidak terganggu oleh suasana di sekitarnya. Justru banyak kan orang ingin mencari kesendirian di dalam rangka dia berkontemplasi, dalam dia bagaimana melakukan hubungan dekat dengan Allah. Justru karena tidak punya kesempatan untuk suasana seperti itu kan langka itu situasi itu. Apalagi sekarang ini. Nah, justru dengan adanya pandemi ini orang punya kesempatan makin khusyuk, makin dekat dengan Allah itu. Ini sebenarnya sesuatu yang kita tidak cari tapi kita diberi oleh Allah kesempatan untuk pendekatan yang lebih dekat. Jadi menurut saya justru pada saat kita taraweh dengan keluarga dalam suasana yang jumlahnya kecil, itu kekhusyuannya lebih tinggi. Ya. Oke, jadi itu bisa dibilang sebagai hikmah ya Bah ya dari Allah hikmah, diberikan pandemi ini. betul, ya Bah. Ya. Oke, selanjutnya Abah punya nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, pertama tentu jalankan sesuai dengan ajaran Islam tentang ibadah kita, puasanya. Nah, bahkan puasa kita itu kan tidak hanya tidak boleh makan dan minum, ya, tapi juga kan anggotanya dijaga, anggota kemudian hatinya juga dijaga supaya bukan hanya sah tapi juga berpahala. Nah, suasana ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kedua, mentaati anjuran pemerintah untuk dia tidak banyak keluar rumah, dia tidak melakukan berkerumun, menjaga physical distancing, ya. Kemudian juga memakai masker dan jangan mudik. Nah, dulu kan biasanya kalau lebaran itu kemudian mudik, bahkan puasa, sebelum puasa sudah pada mudik. Karena untuk bersilaturahim, minta maaf dengan keluarganya. Nah, itu baik, tradisi kita orang Indonesia itu sangat baik sekali. Artinya silaturahim itu diwujudkan dengan melakukan upaya mudik. Tapi kali ini karena ada bahaya kalau kita itu bisa terjangkit di jalan, bisa terpapar di jalan, bisa kita yang terpapar, atau bisa kalau kita yang punya, yang sudah lebih turut terpapar, menularkan ya coronanya kepada orang lain. Maka itu menjaga supaya kita tidak pulang mudik, itu dalam rangka menjaga diri kita, menjaga keluarga, menjaga masyarakat. Itu juga harus dipatuhi. Itu perintah agama dan juga perintah negara.
Negara kan juga meminta itu. Negara ini kan melakukan sesuatu kemaslahatan, kebaikan masyarakat, bukan untuk menyusahkan. Apalagi kita mudik atau bersilaturahim itu kan bisa melalui virtual, kan bisa melalui media, dan kemudian juga bisa diundur. Kebetulan insya Allah libur panjang Lebaran ini dipindahkan ke Lebaran Haji, ke Lebaran Adha, Idul Adha. Jadi itu tinggal menunggu sebentar sampai hilangnya ini COVID, terus nanti bisa juga. Jadi sekarang virtual, nanti secara fisik pada saat tidak ada bahaya apa-apa. Jadi sebenarnya, dan agama saya kira tidak kehilangan substansinya dalam situasi seperti ini. Oke. Pokoknya saat ini kita tuh harus bareng-bareng solidaritas gitu ya, Mbak ya, untuk bisa melewati pandemi ini gitu ya, Mbak ya. Betul. Oke. Terakhir nih, Bah, kiranya Abah bisa memimpin doa supaya masyarakat bisa tetap semangat ibadahnya dan supaya ibadah puasa juga bisa terus lancar. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hailati wa kathrata dunubi wa kathrata ishkali wa masyaqqatina ishkalina masyaqqatina. Ya Allah, kami sampaikan keharibaanmu bahwa kami bangsa Indonesia dewasa ini sedang menghadapi musibah corona COVID-19 yang juga menimpa bangsa-bangsa di dunia. Karena itu berikanlah kami kesabaran, ketabahan, keikhlasan untuk menerima musibah dan cobaan ini, supaya tidak berputus asa, supaya tidak kehilangan kesabaran. Dan telah banyak ya Allah upaya-upaya yang sedang kami lakukan untuk menanggulangi dan mengatasi musibah COVID ini. Tetapi kami yakin bahwa upaya yang akan mempercepat proses hilangnya musibah ini apabila memperoleh keberkahan darimu, memperoleh bantuan inayah dari Engkau ya Allah, memperoleh rahmat dan barakah daripada Engkau. Karena setiap apa saja, upaya apa saja, apabila memperoleh keberkatanmu, dia pasti akan memberikan dampak yang besar. Ya Allah, Engkau telah berikan kami rahmat dan barakahmu ketika kami berjuang mengusir penjajah dari bumi ini. Karena itu para pendiri bangsa ini mengatakan bahwa kemerdekaan berkat rahmat darimu. Karena itu ya Allah, pada saat sekarang menghadapi musibah ini, berikanlah berkat dan rahmat-Mu ini lagi kepada kami, supaya kami terbebas daripada bencana, musibah, corona yang sangat tidak saja merugikan atau mengancam nyawa manusia ya Allah, tapi juga memporak-porandakan ekonomi dan sosial masyarakat. Berikanlah kepada kami kemudahan-kemudahan untuk mengatasinya, dan terimalah segala amal dan upaya kami sebagai ibadah kepadamu ya Allah. Kuatkanlah persatuan kami sebagai satu bangsa, dan juga berikanlah limpahan karuniamu kepada seluruh bangsa dan negara kami agar tetap jaya dan bisa mencapai kesejahteraan yang kami inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal corona wal amrada wal asqam wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan
ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن جميع البلدان في العالم عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Amin, 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 amin. Terima kasih Abah sekali lagi atas waktunya. Semoga sehat terus dan lancar puasanya sampai Amin. nanti sampai Idul Fitri nanti ya, Abah ya. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Abah. Terima kasih sama-sama.